kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kualitas Guru dalam Pendidikan Abad 21. Materi ini dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Zulfianti Eza Putri dengan NIM 05, bersama Frida Ibranisa dengan NIM 24, Nurlaila Komariah dengan NIM 02, dan Farhan Hakim dengan NIM 13. Masuk ke pembahasannya, yaitu latar belakang. Di era pendidikan abad 21 ini, guru dituntut menjadi fasilitator, motivator, dan inovator dalam pembelajaran. Namun, kualitas guru di Indonesia masih bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pelatihan yang belum merata, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan profesi. Meskipun berbagai pendekatan seperti konstruktivisme dan integrasi teknologi telah ditawarkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru serta merumuskan strategi peningkatan yang relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana definisi dan konsep dasar dari profesi kependidikan. Yang kedua, ada apa saja teori dan pendekatan yang relevan dalam mendukung kualitas guru dalam abad 21. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas guru dalam abad 21? Dan yang terakhir ada strategi atau solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala kurangnya kualitas guru dalam abad 21. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis definisi dan konsep dasar dari profesi kependidikan. Yang kedua, mengkaji teori dan pendekatan yang relevan dalam mendukung kualitas guru dalam abad 21. Yang ketiga, itu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas guru dalam abad 21. Yang keempat, menyusun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala kurangnya kualitas guru dalam abad 21. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi akademisi, yaitu sebagai referensi dalam pengembangan kualitas guru dalam abad 21. Yang kedua, ada bagi guru dan tenaga pendidik, yaitu sebagai pedoman dalam memahami konsep, tantangan, dan strategi implementasi pembelajaran. Yang ketiga, ada bagi pembuat kebijakan pendidikan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan penerapan pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, ada bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai dasar dalam pengembangan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 2 yaitu kajian teori. Sini yang pertama ada definisi dan konsep dasar profesi kependidikan. Jadi, profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu profes. Nah, yang dalam bahasa Yunani adalah evangelia yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Selanjutnya di sini ada teori dan pendekatan yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Presiden Republik Indonesia 2005, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Pemerintahan Indonesia 2005, ada beberapa kompetensi guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, jadi di sini itu adalah kemampuan guru menampilkan sikap dan perilaku positif sebagai teladan bagi peserta didik. Nah, jadi itu seperti berakhlak mulia, berwibawa, stabil, dewasa, mandiri, percaya diri, arif, dan inspiratif. Singkatnya, guru digugu lan ditiru atau didengar dan diteladani. Lalu ada kompetensi sosial. Nah, jadi sini adalah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
Kenapa penting? Karena kemampuan bersosialisasi yang baik itu dapat mendukung proses pembelajaran yang harmonis dan pengembangan lingkungan yang inklusif. Lalu yang terakhir di sini ada kompetensi profesional. Jadi itu adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dalam bidang tertentu. Lalu selanjutnya nih ada beberapa teori pendidikan yang relevan dalam profesi kependidikan. Itu yang pertama ada teori konstruktivisme. Jadi di sini adalah yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Lalu ada behaviorisme. Nah, jadi sini tuh adalah pembentukan perilaku melalui penguatan. Lalu yang terakhir di sini ada pendekatan pembelajaran. Ini tuh menekankan observasi, eksperimen, dan refleksi dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada penjelasan terkait topik studi kasus berdasarkan literatur yang dikaji. Studi kasus berpengaruh kualifikasi dan kinerja guru terhadap nilai siswa. Kualifikasi akademik berpengaruh terhadap nilai siswa sebesar 33,3%. Kinerja guru berpengaruh sebesar 35,5%. Gabungan keduanya berpengaruh sebesar 80,5% terhadap nilai siswa. Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kurikulum Merdeka fokus pada minat dan kebutuhan siswa. Guru bebas memilih perangkat ajar yang sesuai. PMM juga hadir sebagai media belajar guru. Yang pertama ada fitur pelatihan mandiri, yang kedua ada akses mudah via web atau Android. Selanjutnya di sini ada faktor penentu kualitas pendidikan. Yang pertama ada kompetensi guru. Sini adalah kemampuan dalam mengajar dan mendidik. Lalu ada efektivitas. Di sini tuh dilihat dari kuantitas, kualitas, dan waktu kerja. Lalu yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, jadi itu adalah ketepatan waktu dan keberanian mengambil keputusan. Lalu di sini ada kompetensi utama guru, yaitu yang pertama menguasai materi pelajaran. Itu berupa bahan pokok dan pelengkap, dan juga sesuai tujuan, jenjang siswa, dan sistematis. Lalu yang kedua di sini ada menguasai ilmu mendidik. Ini itu yang dimaksud itu adalah metode mengajar, media, manajemen kelas, karakter siswa, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 3 studi literatur. Di sini kita langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana di bab 3 ini kita membahas yang pertama ada sumber literatur. Nah, jadi kami memakai 4 sumber, di mana diantaranya yang pertama ada yang ditulis oleh Roman Toyo dan Kamil Burdiarto 2021 yang berjudul Flipbook sebagai media pembelajaran digital interaktif dalam menghadapi era globalisasi. Nah, sumber ini telah terindeks Sinta 1. Nah, yang kedua ada sumber yang ditulis oleh Adrian Kurniawan dan Siti Rohmah 2020. Nah, yang berjudul Blended Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sumber ini sudah terindeks Sinta 2. Selanjutnya ada yang ketiga yang ditulis oleh Rizky Putra dan Dinda Ayu 2019 yang berjudul Strategi Pengembangan Keterampilan Abad 21 melalui Pembelajaran Berbasis Proyek. Nah, sumber ini juga sudah terindeks Sinta 2. Nah, selanjutnya yang keempat ada yang ditulis oleh Yuliana, Edi Harapan, dan Saiful Edi 2022 yang berjudul Manajemen Strategi Pembelajaran Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Guru. Nah, sumber ini juga sudah terindeks Sinta 4. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B, yaitu untuk masuk ke pembahasan dan analisis singkat. Di mana di sini saya akan membahas satu persatu dari sumber-sumber atau jurnal-jurnal tersebut, di mana sumber yang pertama yang berjudul
Flipbook sebagai media pembelajaran digital interaktif dalam menghadapi era globalisasi, di mana artikel ini menjelaskan bagaimana Flipbook digunakan dalam meningkatkan efektivitas belajar karena sifatnya yang interaktif dan menarik. Media ini dinilai bisa membangkitkan minat belajar siswa, melatih keterampilan abad 21, khususnya berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan literasi sains. Flipbooks menjadi solusi pembelajaran modern yang lebih dinamis dibandingkan buku cetak. Nah, untuk tren penelitiannya, ada pergeseran penggunaan media pembelajaran dari konvensional ke digital. Flipbooks dipilih karena bisa membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk temuan utamanya dalam sumber ini, yaitu Flipbooks membantu siswa lebih memahami materi, menumbuhkan minat belajar, dan mendukung guru dalam menciptakan suasana kelas inovatif dan modern. Selanjutnya, untuk sumber yang kedua yang berjudul Blended Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, di mana sumber ini membahas tentang penerapan blended learning, yaitu kombinasi belajar tatap muka dan daring. Metode ini membuat pembelajaran jauh lebih fleksibel, adaptif, dan memotivasi siswa karena mereka bisa belajar sesuai ritme masing-masing. Untuk tren penelitiannya, blended learning jadi tren karena menyesuaikan dengan pengembangan teknologi, tapi tantangan seperti akses internet dan kesiapan guru juga disoroti. Untuk temuan utamanya, blended learning meningkatkan hasil belajar, tetapi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pelatihan guru yang berkelanjutan agar penerapannya berjalan efektif. Selanjutnya, untuk sumber yang ketiga yang berjudul Strategi Pengembangan Keterampilan Abad 21 melalui Pembelajaran Berbasis Proyek, di mana sumber ini membahas tentang lebih fokus pada Project Based Learning atau PJBL yang melatih siswa dalam keterampilan 4C atau singkatan dari Critical Thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity. Metode ini menempatkan siswa sebagai pelaku aktif dalam proses belajar melalui proyek nyata. Untuk tren penelitiannya, terdapat tren peningkatan peran guru aktif dan siswa dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Penelitian tindakan kelas juga menjadi bukti reflektif guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Temuan utamanya, PJBL meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa terhadap materi, namun perlu dukungan waktu dan kesiapan guru dalam mengarahkan siswa secara efektif. Selanjutnya, untuk sumber keempat yang berjudul Manajemen Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Guru. Jadi sumber ini membahas peran kepala sekolah dalam mengelola strategi pendidikan guna meningkatkan kompetensi guru, fokusnya pada manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan guru di SD Negeri 1 Bumi Arjo. Untuk tren penelitiannya, ada peningkatan perhatian pada manajemen strategi berbasis lokal, serta pentingnya peran kepala sekolah sebagai motor penggerakan perubahan mutu guru di sekolah. Untuk temuan utamanya, kualitas guru meningkat jika didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang komunikatif dan kolaboratif. Manajemen yang baik berdampak langsung pada semangat kerja dan profesionalisme guru. Jadi itu saja pembahasan singkat dari saya tentang materi di bab 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bahas bab 4, yang dimana bab 4 itu isinya kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi kesimpulan dari yang kita buat tadi, kualitas guru itu merupakan fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di era abad 21 yang penuh tantangan dan perubahan yang begitu cepat.
Nah, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif, mengintegrasikan teknologi, dan membangun karakter peserta didiknya. Kedua, berbagai teori dan pendekatan pendidikan modern seperti konstruktivisme, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan saintifik sangat relevan dalam mendukung pengembangan kualitas guru. Namun, kenyataannya itu masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan pelatihan, kurangnya fasilitas, dan rendahnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi secara efektif. Ketiga, faktor-faktor seperti kompetensi profesional, dukungan kelembagaan, serta kebijakan pendidikan yang berpihak pada pengembangan gurunya memainkan peran penting dalam menciptakan guru yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas guru perlu menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan serta apresiasi terhadap profesi gurunya. Dengan demikian, peningkatan kualitas guru tidak hanya menjamin kebutuhan, tetapi juga kunci strategis dalam memajukan pendidikan nasional dan membentuk generasi yang mampu bersaing secara global. Oke, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, berikut ini adalah beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Nah, yang pertama itu ada peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, pemerintah dan institusi pendidikan itu perlu menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Nah, seperti penggunaan teknologi pendidikan, pendekatan pembelajaran aktif, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional guru. Kedua, ada penguatan dukungan institusional dan kolaborasi. Nah, sekolah dan lembaga pendidikan itu harus menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar guru, baik dalam bentuk komunitas belajar maupun forum diskusi. Nah, untuk mendorong pertukaran ide dan juga praktik terbaik nantinya. Kedua, ada integrasi teknologi secara efektif. Nah, guru itu perlu diberikan akses, pelatihan, dan pendampingan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, agar pemanfaatannya itu tidak hanya sebatas formalitas, tetapi mampu meningkatkan efektivitas pembelajarannya juga. Nah, lalu yang ketiga itu ada reformasi kebijakan. Nah, reformasi kebijakan yang berpihak pada pengembangan guru. Pemerintah itu diharapkan menyusun kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan guru, penilaian kerja yang adil, dan insentif bagi guru yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan profesional. Lalu yang kelima itu ada penguatan nilai dan etika profesi. Nah, pengembangan kualitas guru juga perlu mencangkup pembinaan karakter, lalu pembinaan etika dan tanggung jawab sosial guru sebagai teladan bagi peserta didiknya. Baik, itulah sekian dari presentasi kami mengenai materi kualitas guru dalam pendidikan abad 21, yang mana kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.